Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miska Rehana, mahasiswa Universitas Cut Nyak Dien, Fakultas Farmasi dengan NPM 222905170. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Regulasi dan Manajemen PBF dengan judul Aspek-aspek CDOB. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian CDOB. Cara distribusi obat yang baik atau sering disebut dengan CDOB merupakan pedoman teknis yang mengatur cara distribusi obat atau bahan obat dengan baik. CDOB merupakan salah satu standar perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di industri farmasi. Pelaku usaha yang telah menerapkan CDOB dan mengajukan permohonan akan mendapatkan sertifikat CDOB. Adapun fungsi dari CDOB ini sendiri yaitu 1. Untuk memastikan kualitas obat dan bahan obat yang beredar di pasaran. 2. Menjamin bahwa proses distribusi obat sesuai dengan tujuan penggunaannya. 3. Mencegah beredarnya produk yang dapat merugikan konsumen. 4. Mencegah praktik pemalsuan obat. Aspek-aspek CDOB. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik meliputi 1. Manajemen mutu, 2. Organisasi, manajemen dan personalia, 3. Bangunan dan peralatan, 4. Operasional, 5. Inspeksi diri, 6. Keluhan, obat kembalian dan penarikan kembali, 7. Transportasi, 8. Dokumentasi. Pada presentasi kali ini, kita akan fokus pada satu aspek CDOB yaitu bangunan dan peralatan. Bisa kita lihat di sini bahwa bab ini terbagi lagi menjadi bangunan, suhu dan pengendalian lingkungan, peralatan, sistem komputer, kualifikasi dan validasi. Merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis CDOB, poin pertama yang akan kita bahas yaitu bangunan. Fasilitas distribusi harus memiliki bangunan dan peralatan untuk menjamin perlindungan dan distribusi obat atau bahan obat seperti bangunan harus dirancang dan disesuaikan untuk memastikan bahwa kondisi penyimpanan yang baik dapat dipertahankan, mempunyai keamanan yang memadai dan kapasitas yang cukup untuk memungkinkan penyimpanan dan penanganan obat yang baik, dan area penyimpanan dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai untuk memungkinkan semua kegiatan dilaksanakan secara akurat dan aman. Jika bangunan termasuk sarana penunjang bukan milik sendiri, maka harus tersedia kontrak tertulis dan pengelolaan bangunan tersebut harus menjadi tanggung jawab dari fasilitas distribusi. Harus ada area terpisah dan terkunci antara obat dan atau bahan obat yang menunggu keputusan lebih lanjut mengenai statusnya. Meliputi obat dan atau bahan obat yang diduga palsu, yang dikembalikan, yang ditolak, yang akan dimusnahkan, yang ditarik, dan yang kadaluarsa dari obat atau bahan obat yang akan disalurkan. Jika diperlukan, area penyimpanan dengan kondisi khusus harus dilakukan pengendalian yang memadai untuk menjaga agar semua bagian terkait dengan area penyimpanan berada dalam parameter suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang dipersyaratkan. Harus tersedia kondisi penyimpanan khusus untuk obat atau bahan obat yang membutuhkan penanganan dan kewenangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya narkotika. Harus tersedia area khusus untuk penyimpanan obat dan bahan obat yang mengandung bahan radioaktif dan bahan yang berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan. Area penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman harus terlindung dari kondisi cuaca, terpisah, dan harus didesain dengan baik serta dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Akses masuk ke area penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman hanya diberikan kepada personil yang berwenang. Langkah pencegahan dapat berupa sistem alarm dan kontrol akses yang memadai. Harus tersedia prosedur tertulis yang mengatur personil, termasuk personil yang memiliki akses terhadap obat dan atau bahan obat di area penerimaan, penyimpanan, pengiriman, untuk meminimalkan kemungkinan obat dan atau bahan obat yang diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Bangunan dan fasilitas penyimpanan harus bersih dan bebas dari sampah dan debu. Harus tersedia prosedur tertulis, program pembersihan dan dokumentasi pelaksanaan pembersihan. Peralatan pembersih yang dipakai harus sesuai agar tidak menjadi sumber kontaminasi terhadap obat dan atau bahan obat. Bangunan dan fasilitas harus dirancang dan dilengkapi sehingga memberikan perlindungan terhadap masuknya serangga, hewan pengerat, atau hewan lainnya. Program pencegahan dan pengendalian hama harus tersedia. Ruang istirahat, toilet, dan kantin untuk personil harus terpisah dari area penyimpanan. Poin selanjutnya yaitu suhu dan pengendalian lingkungan. Harus tersedia prosedur tertulis dan peralatan yang sesuai untuk mengendalikan lingkungan selama penyimpanan obat dan atau bahan obat.
Faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan antara lain suhu, kelembapan, dan kebersihan bangunan. Area penyimpanan harus dipetakan pada kondisi suhu yang mewakili. Sebelum digunakan, harus dilakukan pemetaan awal sesuai dengan prosedur tertulis. Pemetaan harus diulang sesuai dengan hasil kajian risiko atau jika dilakukan modifikasi yang signifikan terhadap fasilitas atau peralatan pengendalian suhu, peralatan pemantauan suhu harus ditempatkan pada sesuai dengan hasil pemetaan. Poin selanjutnya yaitu peralatan. Semua peralatan untuk penyimpanan dan penyaluran obat dan atau bahan obat harus didesain, diletakkan dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan. Harus tersedia program perawatan untuk peralatan vital seperti termometer, genset, dan chiller. Peralatan yang digunakan untuk mengendalikan atau memonitor lingkungan penyimpanan obat dan atau bahan obat harus dikalibrasi, serta kebenaran dan kesesuaian tujuan penggunaan diverifikasi secara berkala dengan metodologi yang tepat. Kalibrasi peralatan harus mampu tertelusur. Kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi mutu obat dan atau bahan obat. Dokumentasi yang memadai untuk kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan utama harus dibuat dan disimpan. Peralatan tersebut misalnya tempat penyimpanan suhu dingin, termohigrometer, atau alat lain pencatat suhu dan kelembapan, unit pengendali udara, dan peralatan lain yang digunakan pada rantai distribusi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.